Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap dengan saya Bidanani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau yang dikatakan dengan AKDR. Baiklah, kita simak video berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu ya. Saya Bidanani. Ibu, tadi siapa ibu namanya? Ibu Tiara ya. Baiklah, tadi sudah saya jelaskan dan ibu sudah memilih salah satu kontrasepsi dalam rahim ini sebagai pilihan ibu yang sudah ibu setujui. Dan di sini akan saya gunakan adalah koper T ya, atau alat IUD yang berbentuknya huruf T yang sudah tadi saya jelaskan. Ibu sudah memilih dan suami sudah menyetujui. Baiklah Ibu Tiara, kesempatan kali ini Ibu Tiara mengisi surat persetujuan tindak medik yang akan nanti saya lakukan tindakannya ya Ibu ya. Silakan Ibu diisi. Ini ditandatangani di bawah ya Bu ya? Ya, nah di sini nama jelas suami, di sini Ibu sendiri, kemudian di sini nanti tanda tangan suami. Suaminya ada ya Bu ya? Ada. Oke. Jadi ya, sebelum Ibu saya suruh naik ke tempat tidur, Ibu silakan kamar mandi dulu, bersihkan bagian daerah kemaluannya sampai bersih, pakai sabun, kemudian lap kering. Nanti saya sambil menunggu Ibu, saya akan menyiapkan alatnya dulu ya Bu ya. Silakan Ibu kamar mandi ya. Baiklah, akan saya sebutkan alat-alat yang sudah saya siapkan. Di antaranya ada 2 pasang sarung tangan, kemudian spekulum, kemudian tampon tang, tenakulum, sonde uterus dan gunting. Kemudian ada 3 buah gepers, 1 kom yang berisi betadin, bengkok, dan ini adalah korentang. Setelah siap alat, saya akan mempersiapkan diri. Di antaranya ada ini yang dikatakan dengan celemek, karena memang keterbatasan alat sehingga saya tidak bisa menyediakan penutup kepala. Anggap saja saya sudah menggunakan penutup kepala, kemudian kacamata karena saya sudah menggunakan kacamata. Kemudian harusnya ada penutup mulut atau yang dikatakan dengan masker. Ini akan saya gunakan dulu celemeknya. Ini mohon maaf karena keterbatasan alat sehingga saya juga tidak menggunakan satu buat. Kemudian setelah siap alat, siap diri, saya akan mencuci tangan. Mencuci tangan itu ada 7 langkah yang dikatakan dengan tepuk selajari ibu ujung. Sini langkah pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, dan ini kelima, ya, keenam. Kemudian cuci tangan di wastafel. Setelah cuci tangan pakai lap, dikeringkan. Setelah itu saya membawa sarung tangan dengan menggunakan korentang. Atau sebelumnya Ibu yang sudah tadi disuruh kamar mandi, silakan disuruh tidur dulu. Setelah si Ibu ditidurkan, kita lakukan konseling sambil memastikan bahwa Ibu kondisinya baik-baik, dalam keadaan baik. Kemudian kita raba di atas sifisis. Apakah Ibu merasa sakit atau apakah ada benjolan? Jika memang Ibu merasa nyaman, tidak ada yang terasa, kemudian saya menggunakan sarung tangan. Ya, setelah pakai sarung tangan, sebelumnya simpanlah jari telunjuk di bagian depan, kemudian masukkan secara perlahan dengan miring 180 derajat. Kemudian masukkan secara perlahan sambil menyuruh si ibunya tarik napas, kemudian buang. Setelah masuk kita putar ya, kemudian setelah diputar kemudian naikkan 45 derajat Celcius, kemudian dilihat apakah ada kelainan pada porcio, apakah ada erosi, apakah ada polip atau ada iritasi lainnya. Kemudian kita nyatakan bahwa si
Si ibu ini dalam keadaan normal, tidak ada masalah apapun. Setelah itu kita keluarkan spekulum secara perlahan dengan posisi miring seperti tadi. Keluarkan secara perlahan, disimpan di tempat yang bersih. Kita masukkan dua tangan seperti melakukan pemeriksaan dalam, masukkan secara perlahan. Suruh si ibunya tarik napas, kemudian buang, masukkan tangan kanan ke dalam vagina, tangan kiri ada di atas pundus, di atas simpisis. Apakah si ibu terasa sakit setelah digoyangkan? Jika tidak ada, berarti tidak ada benjolan apapun. Kemudian kita raba. Jika tangan kita di bawah fornik posterior, kemudian dinaikkan ke atas tangan kiri, meraba ada bulat atau melenting, bahwa ini dikatakan bahwa ibu ini antepleksi. Jika tidak teraba bulat atau melenting dan si ibu ini adalah retropleksi. Kemudian kita keluarkan secara perlahan. Ibu tarik nafas, kemudian dilepaskan nafasnya. Setelah itu masukkan kedua tangan ini ke dalam klorin. Setelah ibunya kemudian melakukan teknik loading, saya akan membuka bagian atas. Bukalah bagian atas seperti mengupas pisang. Kemudian diangkat, kupas seperti pisang. Jauhkan bagian inserter dengan tabung. Setelah itu kemudian kita ambil, masukkan ke dalam tabung. Setelah itu tutup lagi, baru disimpan di tempat yang rata. Kemudian geser, kemudian lakukan supaya sayap ini masuk ke dalam tabung seperti ini. Ya, ini adalah teknik loading. Setelah disiapkan, kemudian kita kembali lagi ke pasien. Sarung tangan kedua dengan menggunakan korentang, membawa sarung tangan. Ada sarung tangan selanjutnya. Kemudian setelah ini masukkan spekulum secara perlahan. Jari telunjuk menekan pada bagian komisura posterior, kemudian spekulum dimasukkan dengan cara miring seperti ini. Masukkan secara perlahan. Setelah masuk, kemudian kita putar ya 45 derajat. Kemudian lakukan dibuka dan kita kunci spekulum ini. Ibunya sambil tarik nafas, kemudian buang nafas. Setelah ini kita ambil tampon tang, kita bersihkan terlebih dahulu. Rahimnya si ibu. Kemudian kita lihat hasil dengan posisi harus rata. Di sini kita lihat bahwa si ibu ini adalah 7 cm ya. Setelah itu kita lakukan, ibu tunggu sebentar ya bu, kita lakukan pengukuran pada alat KB tadi. Kita ukur 7 cm itu sampai ke huruf ya M. M angka atau tulisan dalam ya. Kemudian kita ukur dan pindahkan dengan cara simpan bagian yang warna biru ini di huruf M bagian dalam. Kemudian kita tarik bagian tabung supaya pengukurannya tepat. Setelah ini kita buka seluruhnya, ambil alat IUD, kita masukkan
dengan cara withdrawal no touch. Masukkan. Ke dalam vagina. Sampai seperti ini. Kemudian pegang tabung dan inserter, tarik tabung sampai ke ujung inserter. Aduh, sebentar. Tarik tabung sampai ke ujung inserter seperti ini. Nah, kemudian buang atau keluarkan inserter, masukkan ke dalam klorin. Kemudian masukkan bagian yang warna biru sampai menyentuh ke porcio atau mulut rahim. Kemudian setelah itu keluarkan. Kemudian ambil gunting dan kita gunting 3-4 cm di depan porcio atau mulut rahim dengan cara menelusuri tabung inserter. Kemudian kita lakukan pemotongan. Setelah itu keluarkan tabung inserter, masukkan ke dalam klorin. Kemudian dibuka tenakulum. Kita buka tenakulum, keluarkan. Kemudian ambil tampon tang tadi. Tidak menggunakan betadin ya, langsung ditekan 30-60 detik. Setelah ditekan, kita buka spekulum. Buka spekulumnya. Tarik secara perlahan sambil si ibu suruh tarik nafas. Kita keluarkan secara perlahan. Ya, ibu sudah selesai. Pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim ini sudah selesai dengan posisi seperti ini. Ini pemasangannya bagus sekali, tepat ke kondisi di dalam rahim. Kemudian kita lakukan konseling setelah atau pasca pemasangan IUD. Baik, itu setelah itu kita melakukan desinfektan alat, menyimpan alat ke dalam klorin supaya klorin 0,5% supaya direndam selama 10 menit. Kita rapikan alat dan rapikan diri, kemudian konseling terhadap si ibunya. Itu saja pemasangan alat kontrasepsi yang saya lakukan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.